Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah ingatkan bahwasanya mempelajari ilmu fikih, yaitu ilmu memahami agama Allah, itu diantara nikmat terbesar, kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ayo kita hafal ini hadis. Mayyuridillahu bihi khairan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Ayo, saya kasih waktu 1 menit. Perhatikan ini dah kata yufaqihu. Yufaqihu. Ya. Bukan yufaqihu, yufaqihu. Ya, fadal. Min Fabian, fadal. 6. Fadal. Atarun. Arkanun. Adlun. Fahrul. Ayo hafal. Berdiri dulu Farul. Berdiri Farul. Jangan duduk kalau anda hafal. Abdul Aziz. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ayo berdiri dulu, berdiri dulu. Setor. Ulang. Mayyuridi bihi khairan yufaqihu fiddin. Coba Azka. Zaki. Zaki karir. Yufaqihu fit. Coba Farul. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu. Ulang karir. Mayyuridillahu khairan. Abdul Aziz al-akhir. Bihi khairan fiddin. Ayo kullukum. Mayyuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan terhadap agamanya. Ini diantara tanda ya dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya siapa yang diinginkan kebaikan, Allah akan pahamkan terhadap agamanya. Ayo Arkan, cari tempat duduknya baik. Ayo, nggak boleh. Pindah Arkan yang di situ. Kembali. Kasih kembali itu kursinya. Sekarang, sebagaimana juga kita ingatkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya insyaallah taala di pelajaran fikih kita ini
kita akan mengkaji tentang makanan dan minuman. Ini diantara kebutuhan pokok dari yang namanya manusia terlebih khusus. Ya, kita butuh makan, kita butuh minum. Tapi apakah Islam tidak mengatur masalah makan dan minum? Ya, mengatur. Ya, kita bukan binatang ternak yang hanya tahu makan dan minum semaunya, sesuai seleranya. Tidak. Islam mengatur kita boleh makan, tapi yang halal, tidak boleh yang haram. Kita boleh makan, tapi jangan berlebihan. Ya, ini dan diantara karakter seorang mukmin adalah wa yut'imuna ta'am. Bahkan dia memberikan makanan ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang-orang yang dia cintai karena Allah, baik dari kalangan orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang menjadi tawanan. Jadi ini diantara karakter seorang mukmin yang dirindukan surga. Kemudian secara global kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya segala apa yang ada di muka bumi hukumnya apa? Halal asalnya. Sampai ada dalil yang menjadikannya bahwa dia adalah haram. Kaidah dasarnya, kaidah singkatnya, bahwasanya asalnya halal kecuali memberikan mudarat, ya, secara penuh, maka itu pasti haram. Ataukah mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya? Misalnya khamar, ya, meminum bir, meminum balok, ada manfaatnya, ada, tapi mudaratnya lebih besar sehingga dia diharamkan. Sama dengan berjudi, ada manfaatnya, ada. Kalau menang bisa kaya, tapi mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar, bisa memunculkan permusuhan, bisa menjadikan seseorang bangkrut, ya. Naudzubillah. Kemudian kita juga sudah ingatkan bahwasanya di dalam Islam diharamkan seseorang makan secara berlebihan, ya, minum secara berlebihan. Dan ini kita sudah jelaskan bahwasanya di dalam Islam tuntunannya minimal boleh makan kenyang, akan tetapi sekali-kali. Jangan setiap hari kenyang sekali, jangan. Tapi ini juga pernah dari Imam Al-Ghazali yang disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Syarah Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya dia pernah tertimpa suatu penyakit, ya, yang dimana penyakit tersebut dia sudah berkonsultasi di beberapa dokter. Dia sudah keliling dari Baghdad, dari Syam, dari Irak, dari Iran. Tidak ada yang dia dapati siapa penyakitnya ini, Imam. Karena dia seorang orang kaya. Imam Al-Ghazali ini termasuk seorang ulama karismatik dan termasuk orang yang beradab. Akhirnya dia mendapati suatu dokter, seorang dokter, yang dimana dokter ini dia mengatakan ini karena gangguan pola istirahat, pola makan, dan selainnya. Tapi yang paling utama adalah pola makan. Maka dia dinasihatkan untuk makan sepertiga, minum sepertiga, dan bernafas sepertiga. Ternyata diteliti di belakang ini oleh sains, ternyata kebanyakan 80% dari penyakit itu disebabkan apa? Makanan. Ya, coba lihat penyakit yang sekarang hari ini. Terbanyak jadi usus buntu, terjadi banyak apa? Orang gula, penyakit apa? Karena makanan. Dan makanan, para dokter sumbernya ada 4 penyakit makanan. Yang pertama, yang berterigu, terigu. Ini sumber. Kedua, yang berminyak. Ya, yang ketiga gula. Ini makanya dokter itu ya sangat menasihatkan. Ya, kalau ada pola hidup sehat, misalnya seperti kalau sekarang pola hidup sehat ala Rasulullah itu banyak juga dianukan oleh misalnya Ustaz Abu Darda di radio An-Nasihat. Misalnya juga Dr. Zaidul Akbar, ya, yang terkenal juga ya di YouTube.
itu menganjurkan untuk menjauhi 4 makanan ini. Berterigu, berminyak, bergula, sama ada satu lagi. Saya lupa. Apa lagi yang satu? Berminyak, berterigu, bergula, dan sudah pasti itu ada yang saya lupa satu. Ini ya. Sekarang kita lihat di pertemuan ini, kita lihat bagaimana hukum makanan yang berasal dari tanaman. Maka hukum asalnya tadi apa? Halal, boleh tanaman apapun. Mau yang tumbuh di tanah, yang tidak berbatang, yang berbatang, berduri, tidak berduri, intinya segala tumbuhan asalnya apa? Halal. Sampai ada dalil yang mengatakan bahwa tumbuhan ini beracun. Kan itu antum pelajari di sains, ya. Ada jenis-jenis tumbuhan kalau kita menjadi tentara, khususnya tentara yang bagian dalam pertempuran yang tahu gerilya. Gerilya itu pertempuran di tengah hutan. Itu harus tentara tahu mana jenis-jenis tumbuhan yang bisa dimakan, mana jenis-jenis tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Misalnya, kalau jenis-jenis tumbuhan yang tidak bisa dimakan, itu biasanya yang ada apa? Ya, berbulu-bulunya, itu menunjukkan dia gatal dan seterusnya. Tapi ini tidak mutlak, ya, karena ada sebagian sayuran-sayuran ada hal yang seperti itu tapi bisa dimakan. Ya. Ini. Kemudian kita masuk di makanan yang diharamkan. Jadi asalnya sekarang kita fokus, Ustadz, kenapa kita pelajari makanan yang diharamkan? Kenapa kita tidak pelajari makanan yang dihalalkan? Karena kaidah dasarnya segala makanan apa? Halal. Kalau kita pelajari banyaknya itu mau dipelajari. Segala jenis tumbuhan mau ditanya satu-satu bahwa ini halal, ini halal, ini halal, ini halal. Cara belajarnya yang singkat, karena yang diharamkan sedikit, maka apa? Caranya kita pelajari yang sedikit. Sekarang makanan yang diharamkan di halaman 10. Makanan yang membahayakan badan. Misalnya seperti kalajengking. Ya, tapi ada seperti kayak di Manado itu, ada memang pasar khusus. Di Manado itu hampir antum tidak dapati ada kucing berkeliaran. Kenapa? Karena di sana itu kucing kampung, kucing kota semuanya dimakan. Ular semuanya dimakan. Ada memang pasar ya. Anjing dimakan juga. Di sana itu tidak ada hewan yang tidak dimakan. Tikus saja, tikus, hewan jorok itu mereka makan. Ya, ada memang. Ada yang mengatakan juga dulu asal COVID itu asalnya dari sana. Pencemaran COVID. Ya, di sana itu ada harimau, singa, apa? Ada memang pasar namanya. Coba siapa? At-Tarun, coba lihat, tanya Ustaz Ahmad. Jangan sampai ada anunya. Apa? Kita lihat pasar ini. Pasar yang apa? Satu orang saja supaya tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, ular. Ular ini termasuk makanan yang diharamkan dimakan. Inti kaidahnya diperhatikan. Inti kaidahnya, Abdul Aziz yang memain. Inti kaidahnya, segala hewan ternak yang bertaring, yang berkuku tajam, yang buas, itu kebanyakannya diharamkan. Kebanyakannya apa? Diharamkan. Ini jelas dulu? Jelas dulu ini kaidahnya. Apa kaidahnya tadi? Segala apa? Orang hewan yang bertaring, berkuku tajam. Kemudian apa lagi? Hewan buas itu diharamkan. Nanti ada hewan-hewan yang diperselisihkan. Ini juga kaidahnya. Segala hewan yang ada hidupnya di lautan, di air, maka itu hukumnya halal. Termasuk semua hewan yang ada di air, hukumnya apa? Halal. Ya, hukumnya halal. Tapi terjadi perselisihan pendapat
Bagaimana kalau hewan itu hidup di air, hidup juga di darat? Ya, seperti misalnya buaya, termasuk kepiting, termasuk ikan paus tidak bisa hidup serta dia, termasuk penguin. Yang menjadi perselisihan itu apa? Penguin. Hiu tidak harus hidup di air. Nah, ada yang mengatakan juga hiu karena dia bertarik. Tapi yang lebih kuatnya termasuk itu semuanya bisa dimakan. Ya, yang diperselisihkan yang selisihnya besar seperti buaya yang hidup di dua. Ya, tapi yang dimaksudkan buaya laut ya, bukan buaya darat. Nah ini kita lihat di yang ya. Mana ada? Di atas di mana kita tinggal? Mana ada tak? Hah? Apa? Dekat dari mana ada? Ya, mana rem? Bagaimana nyalakan ini? Lampunya dulu nak? Coba deh. Ini benda dah? Mana? Itu? Kenapa sedikit? Ini itu. Satu je. Kalau Safari dakwah tapi tulis Safaruddin. Ini satu gini, begini. Lihat mereknya. Ya. Tetesan-tetesan air artinya tetesan-tetesan ilmu. Ini yang edit itu Safari dakwah, Rumah Fikih Makassar. Kita masuk di apa tadi? Pasar. Ya. Pasar. Ini namanya Pasar Tomohon. Namanya ini Pasar Tomohon. Nah ini diantaranya ya. Gak usah ini saja. Memang begini kecilnya. Nah ini termasuk ya. Siapa bilang alif? Ada anunya? Apa dibilang? Itu kah? Nanti ada pelembarnya. Iya, sepasang di sini intinya gambar-gambarnya antum lihat ini. Nanti nonton di rumahnya masing-masing. Intinya apa namanya? Pasar Tomohon. Ini. Diantaranya. Antum lihat ini kepala babi.
Nah, intinya ini antum sudah lihat ini. Anjing, pokoknya semua jenis hewan di sana dijual. Ya, kelelawar apa semuanya ada. Ah, ini, coba lihat ini nih. Ini tikus ini. Ah, kita masuk ke pembelajaran. Kita fokus ke pembelajaran. Ya. Ya. Ayo fokus. Jadi di antara yang dilarang, inti kaidahnya apa tadi? Ada dua. Yang pertama yang saya tanyakan bahwasanya dilarang kalau dia apa? Bertaring, berkuku tajam, buas. Tapi ini garis besarnya, bukan semuanya. Garis besar saja. Kemudian kaidah yang kedua, yang kita ajarkan bahwasanya segala yang ada di dalam lautan apa hukumnya? Halal, itu hukum asal. Akan tetapi ada yang diperselisihkan kalau dia hidup di dua alam. Seperti dia hidup di laut dan hidup di darat. Seperti buaya misalnya. Seperti penguin misalnya. Apakah dia halal atau tidak? Lebih kuatnya bahwasanya kalau penguin itu lebih kuatnya dia halal. Kalau buaya terjadi perselisihan pendapat. Kalau Syekh Utsaimin rahimallahu taala menguatkan bahwa asalnya makanan semuanya halal. Ya. Tapi wallahu taala alam, kalau di Papua itu banyak dijual. Ya, daging buaya. Ya, banyak dijual. Tapi ada yang mengatakan dia termasuk bertaring dan memakan manusia. Sehingga dia ya dilarang. Sebagian lebih hati-hatinya tinggalkan. Tapi adab biawak yang tinggal di padang pasir boleh. Ada memang jenis seperti kalau kita kadal, tapi kita jenis laut, tapi ada jenis padang pasir boleh. Seperti yang dimakan oleh Khalid bin Walid. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh Khalid bin Walid untuk makan itu. Nabi cuma menyingsingkan wajah. Bahwasanya Nabi tidak suka. Tapi Khalid bin Walid memakannya, menunjukkan itu sesuatu yang dihalalkan. Adab itu namanya biasanya. Ya, seperti kadal, akan tetapi apa? Dia kadal khusus yang ada di padang pasir, bukan kadal yang ada kita seperti di kanal itu. Itu yang menganggap sebagian kalau kadal itu hukumnya haram karena dia berkuku tajam. Yang kedua memakan daging. Yang ketiga dia tinggal di tempat yang jorok. Ya itu, ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian jadi kaidah lagi yang dilarang adalah binatang-binatang yang beracun. Kaidahnya ini. Ayo, bawa ke handphone tidak? Sini, bawa sini handphonenya. Bawa sini. Nanti kalau mau ambil di kepala sekolah, kemudian orang tua suruh ambil. Di waktu belajar, tidak bisa. Biar apapun alasannya. Kenapa tidak di store? Nanti di telepon oleh kepala sekolah. Kembali nanti. Yang kedua, coba lihat, begitu juga tumbuhan, bunga dan buah beracun. Selama bunga itu memiliki racun, maka itu dilarang. Dengan kaidah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Bagaimana caranya dibunuh jiwa kita? Kalau seseorang makan makanan yang beracun, membunuh jiwa atau tidak? Kalau seseorang makan atau minum dari makanan yang berbahaya, membunuh jiwa atau tidak? Membunuh. Di ayat lain, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Ini dihafal. La darar wala dirar. Ayo, la darar wala dirar.
Fadal. Wala. Fadal. Arkanun. La doror. Wala dirar. La doror. La doror tidak boleh ya melakukan sesuatu yang bahaya. Wala dirar dan tidak boleh dibahayakan. Ya, tidak boleh melakukan bahaya dan dibahayakan. Jadi kita melakukan hal yang bahaya dilarang. Membahayakan diri juga dilarang. Ya, dilarang. Kemudian makanan yang jelek di antara juga kaidah dasar. Jadi ditulis kaidah dasar. Tadi apa tadi? Yang pertama beracun. Ayo ditulis ini, ditulis di buku tulisnya. Ya. Sembarang buku selembar saja, nanti dipindahkan. Boleh kalau yang ada buku cetaknya ditandai saja. Enggak, harus ditulis yang ada bukunya sebagai hukuman. Ya, nanti diganti absennya ya. Apa? Bukan absen apa? Roster. Kenapa kita benarnya? Kenapa kita benarnya? Oh, buku tak. Nah, caranya ini roster sudah kemarin diingatkan bahwasanya apa? Dia rosternya itu berubah. Sudah ada di grup. Nanti insyaallah. Berarti ini dimaafkan tapi tetap ditulis karena semua punya kertas kan? Bukan hukuman sebagai pengikat ilmu pada. Ayo, ditulis kaidahnya, ditulis. Ayo menulis dulu. Yang pertama, tadi asal seluruh makanan di muka bumi apa? Halal. Yang kedua, asal seluruh yang ada di laut hukumnya halal. Itu dua. Yang di langit terbagi tadi, itu tadi kembali bahwasanya segala yang berkuku tajam, bertaring, beracun, berbahaya, buas diharamkan. Jadi tulis saja satu, segala yang bertaring, berkuku tajam, buas, berbahaya, beracun termasuk diharamkan. Tapi ini bukan kaidah mutlak. Karena nanti akan ada muncul. Ada yang bertaring tapi dia apa? Masuk dalam hewan laut. Maka kembali ke hukum asal hewan laut walaupun terjadi perselisihan. Kayak tadi ikan paus. Ya, ikan lumba-lumba, ikan Indosiar. Tahu ikan Indosiar? Ikan terbang kan? Ada itu anunya taringnya tajam, panjang, bisa menusuk, tapi tidak. Apa? Itu ikan Indosiar. Kenapa dianukan? Diiklankan di anunya Indosiar karena dia ikan terbang istilahnya, dia bisa terbang. Dan memang itu saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri ketika naik kapal. Kalau antum naik kapal lewat Maluku, yang di foto, yang di Indosiar. Biasanya kalau kita naik kapal di pagi hari banyak sekali ikut, banyak. Termasuk ikan lumba-lumba. Biasa kami kalau naik kapal, saya dulu kan seorang perantau, ya seorang pedagang. Pernah ke Ambon, pernah ke Samlaki, pernah ke Timur-Timur, pernah ke Pulau Komodo dari Makassar. Dulu saya selalu memang keliling, pergi jualan karpet, jualan kipas angin, remote TV, keliling. Masih SMP sampai SMA, ya jualan ikan, ya keliling. Kalau di sini sampai pernah ke Toraja, ya sampai jualan di sana. Pernah ke Sulbar, termasuk juga jualan. Kalau Sulbar dulu kerja instalasi listrik, ya. Nah ini
Jadi kaidahnya tadi apa? Semuanya ini kenapa diharamkan? Karena dia membahayakan. Sedangkan kaidah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La darar wala dirar. Ini kaidahnya. Kemudian kaidah selanjutnya, segala makanan yang jelek. Segala makanan yang jelek. Ya. Dalilnya Allah berfirman wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah haramkan segala yang jelek-jelek. Misalnya kayak kecoa. Bisa dimakan? Cicak. Ya, Ustaz, asalnya makanan semua di muka bumi halal. Iya. Tapi kalau ada yang memberikan mudarat, jelek, sesuatu yang kotor, maka ini hukumnya apa? Haram, dilarang. Ya. Beda dengan belalang. Kalau belalang dihalalkan. Belalang dihalalkan. Kalau istri saya suka sekali makan belalang, dia goreng. Ya, belalang yang biasa di rumpu yang loncat-loncat itu terbang. Istilah kita apa biasa kita? Termasuk juga kayak jengkrik, belalang, katimbang. Istilah kita yang itu ada pedang-pedang ada. Biasa kalau kita waktu kecil dikasih berkelahi atau dicabuki pedangnya baru dia. Ya termasuk juga yang bunyi-bunyi itu jangkrik ya. Nah, biasa kita beli, tangkap. Dulu itu di Al-Markas sebelum dijadikan lapangan berbatu dulu kan rumput semua. Nah, itu banyak sekali belalang. Kalau sore itu biasanya kita sudah pergi ke sana tangkap belalang. Ya sampai maghrib. Baru mandi-mandi di kanal. Dulu kanalnya itu bersih. Biasa kita loncat di atas seng, loncat di bawah. Sekarang banyak sampah. Kalau dulu di masa kecil kami, apalagi kalau musim hujan, itu kanal Al-Markas itu bersih sekali. Kita pakai apa? Ambil pohon pisang, potong, baru pergi di situ kayak nenek gini. Seru dulu kita masa kecil kita dulu. Kalau sekarang anak-anak ya dengan handphonenya. Kalau kita dulu naik sepeda-sepeda, pergi ke pantai, sampai di pantai berenang, ya di Popsa dulu. Seru dulu. Kalau sekarang anak-anak loyo-loyo, jarang olahraga. Kita jalan kaki ke Karabosi, pergi downhill, ya naik sepeda, skateboard, ya main bola. Sekarang anak-anak baru disuruh jalan, jangankan pergi ke Karabosi, jalan saja dari sini ke Gedung Sebelah. Saya dari malas Ustaz jauh. Naik saja ke lantai 5, mager. Ya, nah ini. Jadi ini kaidahnya. Semua makanan yang apa tadi? Yang jelek, yang kotor. Seperti cicak, seperti tikus, seperti nyamuk, ya. Tapi ada, saya tanya, apakah ada orang makan cicak? Ada. Ada orang makan kecoa? Ada. Ini karena tidak pernah belajar tentang fikih dalam Islam. Padahal kalau kita melihat, kenapa Islam bayangkan dahulu tidak ada alat yang canggih untuk meneliti bahwa ini berbahaya, bahwa ini tidak boleh, tapi Islam sudah mengajarkan tentang hal tersebut. Makanya jangan pernah memisahkan antara Islam dengan sains, antara Islam dengan perdagangan, antara agama dengan dunia. Tidak, itu tidak akan pernah bisa berpisah. Ya, karena segala perkara dunia itu pasti ada menyangkut perkara akhirat. Ya, jadi tidak boleh dipisahkan. Dan Islam telah mengajarkan seluruhnya. Seluruhnya. Sampai orang Yahudi mengatakan kepada sahabat Nabi, apakah seluruhnya dalam Islam itu sudah diajarkan? Kata sahabat, "Na'am, bala." Iya, kami sudah diajarkan. Sampai seseorang seandainya masuk di kamar mandi, kita sudah diajarkan. Bayangkan dalam Islam, mau masuk kamar mandi saja sudah diajar bagaimana masuk, bagaimana keluar, bagaimana cara cebok, bagaimana kalau jongkok supaya tidak dilihat sama orang. Itu Islam sudah ajarkan. Bagaimana kalau keluar, ya, bahkan berhubungan badan, hal tersebut sudah diajarkan dalam Islam. Tidak ada hal-hal tidak boleh kecuali masuk di sumur tas sendiri. Harus pada
ya apa tempat bercocok tanamnya, tidak boleh di belakang. Itu diantara cara kaum Nabi Lut dimurkai oleh Allah. Walaupun itu istri kita, tidak boleh berhubungan melalui dubur, melalui lubang belakang. Ini antara suami dan istri. Bagaimana lagi kalau laki-laki dengan laki-laki? Ya, naudzubillah, kaum Nabi Lut haram. Kemudian juga apa kata Allah tentang hal-hal tersebut? Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah mengharamkan atas apa-apa yang jelek, segala yang jelek. Kemudian insyaallah nanti ada di sini hal-hal yang yang dijelaskan oleh penulis, nanti kalian akan jawab. Di antara juga yang diharamkan adalah bangkai. Apa? Bangkai. Bangkai itu kalau sudah mati, ya bangkai itu ada dua. Coba lihat, fokus. Bangkai itu terbagi dua. Ada bangkai, misalnya kita potong seekor sapi, tidak sembelih, kita ambil saja dagingnya 1 kilo, misalnya gemuk duduk pahanya, kita potong sebagian. Ini kalau dipotong sebagian sekitar 1 kilo sapi ini, kira-kira mati tidak? Tidak. Dia bisa tetap, tapi hanya luka. Apakah itu termasuk bangkai atau tidak? Jawabannya itu termasuk bangkai. Misalnya kita ambil bagian pahanya saja, misalnya besar sekali pahanya, kita ambil 1 kilo, ya kasih luka ini sapi, supaya apa? Ada makanan. Apakah itu termasuk bangkai? Termasuk bangkai. Ataukah betul-betul sapi itu mati, tidak sempat kita sembelih, maka itu juga bangkai. Jadi bangkai ada karena memisahkan antara sapi dengan dagingnya, disebabkan ya ingin mengambil daging saja tanpa membunuhnya, tanpa mematikannya, itu bangkai. Yang kedua, kalau dia mati sepenuhnya tanpa disembelih, jadi itu juga bangkai ya. Jangan dianggap bahwa itu bukan bangkai, ya karena itu daging saja, tidak. Intinya daging itu dikatakan daging yang sahih, yang bukan bangkai, kalau dia disembelih dulu baru diambil dagingnya. Jelas sampai sini? Ada bangkai ini yang haram dagingnya. Kalau misalnya ada mati kambing, maka yang haram dimakan dagingnya. Adapun kulitnya boleh digunakan. Boleh misalnya dijadikan tas. Kalau sekarang kulit sapi biasa dijadikan sepatu bola, ya biasa juga tas, biasa juga apa? Topi, dompet, ya, dan selainnya, sendal kulit itu dibolehkan. Karena idza dubiqa, kalau dia sudah didubik, artinya disamak, maka dia akan menjadi suci. Ya ini. Kemudian juga diantara yang dilarang, yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Nah ini saya baru nonton, ada videonya Joe Khattab. Ada salah satu seorang muslim traveling. Saya suka karena dia sering dikeliling dunia. Misalnya tempat terdingin di dunia, tempat terpanas di dunia, tempat yang paling terbanyak penduduknya di dunia, itu dia keliling. Makanya saya suka videonya, dan itu bagus sekali videonya, memberikan edukasi pembelajaran wawasan keislaman atas seseorang. Ini diantara Joe Khattab ini, dia pergi ke suatu suku yang ada di bagian Afrika, tapi Afrika di sekitar mana itu? Salah satu kebiasaannya orang di sana adalah membunuh singa. Dia tidak dikatakan orang yang laki-laki sejati kalau dia tidak pernah membunuh singa. Ya. Dan kalau dia bisa membunuh singa, maka satu singa dinilai dengan satu wanita. Jadi dia tidak bisa memperistrikan kalau tidak pernah membunuh singa. Kenapa? Karena bapak mertuanya menganggap bahwa orang ini lemah, tidak bisa menjaga anaknya, sehingga dipersyaratkan harus membawa kepala singa terlebih awal, baru bisa diberikan untuk izin bisa menikahi anaknya. Ya, jadi kalau 5 bisa bunuh singa, 5 bisa istrinya. Karena dia metode hidupnya satu lapangan
ada beberapa rumah yang bikin rumah itu wanita, bukan laki-laki. Wanita itu hanya pergi mencari nafkah dengan cara itu tadi, dia berburu atau bertani atau mengembala. Di antara yang mereka kejar adalah singa. Tapi ada kebiasaan mereka, kepercayaannya kenapa bisa kuat? Karena mereka menganggap bahwasanya dia harus meminum darah dari sapi dulu. Dia menganggap bahwa semua sapi di muka bumi adalah sapinya. Karena sapi mereka anggap berasal darinya. Ya, apa dari sekitar di India. Nasa di tempat India, tapi itu sapi dia ikat dulu, kemudian dia ambil uratnya, kemudian dia tusuk pakai panah, tapi langsung tembus dengan jus, sehingga dia keluar itu darah yang mengalir, baru dia ambil. Kalau kita di Makassar biasanya orang bikin gantala, dia campur dengan apa? Coto. Kan biasa ada orang kalau menyembelih, dia ambil itu darahnya kan, disimpan di baskom, baru dicampur dengan coto. Menganggap mereka itu apa? Mempernyaman makanan supaya lebih lezat. Ada begitu penjual-penjual coto. Ya istilahnya gantalannya. Orang-orang jadi ponto masih percaya terhadap hal begitu. Makanya biasa ada orang-orang tua kita di Bugis, di Jeneponto, itu masih mengambil darah yang mengalir, diambil, baru dicampurkan pada masakannya karena mereka yakini bahwa itu membuat lezat. Iya, karena itu apa? Di antara amalan setan. Setan perindah, ya, perbuatan itu. Nah, ini tidak boleh. Termasuk darah yang mengalir itu tidak dibolehkan dalam Islam. Tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian termasuk hewan yang kotor ya, kita sudah jelaskan seperti babi. Kalau babi ini makan tai ya, saya pernah kaget. Saya pernah di Papua. Babinya itu kalau panjangnya sepanjang pintu ini kalau tidak salah, lebarnya juga. Saya qadarullah buang air karena rumah kakak saya di pinggir pantai, saya buang air. Qadarullah cincin saya jatuh. Karena rumah-rumah papan namanya di pinggir laut, saya pada saat itu jualan ikan. Cincin saya jatuh, jadi saya turun. Saya siram banyak-banyak, turun, ternyata itu babi nak makan-makan kita punya kotoran. Saya mau ambil saya punya cincin, saya kaget. Kenapa ada babi besar sekali? Ternyata dia yang di tempat-tempat kotoran yang ada di pinggir laut, dia hantam semuanya. Betul-betul dimakan itu kotoran yang sudah jatuh-jatuh ke kita. Itu babi jorok sekali. Dan sudah diteliti ternyata penyakit apa? Cacing pita itu berasal dari mana? Dari babi, dan itu mematikan. Ya. Tapi kalau antum lihat di Toraja, orang mengagungkan babi luar biasa. Babi itu tidak bisa kena hujan hidungnya. Kalau antum pernah di Toraja, saya 2 tahun di Toraja jualan. Kalau antum lihat di Toraja di bulan 12 biasanya orang pergi banyak menikmati kembang api, naik ke tempat apa itu yang patung ini. Itu antum lihat di Toraja, baik di Makale maupun di Rantepao. Kalau hujan, maka para tukang ojek, para penjemput babi, biasanya yang hujan-hujan tukang ojeknya. Babinya apa? Dikasih mantel. Jadi lucunya itu, bayangkan ya, antum bayangkan hujan-hujan tukang ojek. Dia yang hujan-hujan, babinya pakai apa? Pakai mantel, sampai begitunya. Ini kebodohan. Ya, tapi begitulah. Mereka anggap ya, termasuk juga keledai peliharaan diharamkan. Dan juga ya bigal termasuk juga diharamkan. Ya, ini insyaallah taala nanti kita akan jawab sama-sama, diambil dari kecuali ya saya ingatkan juga kembali, kecuali bangkai belalang. Misalnya bangkai belalang maka dibolehkan. Termasuk juga bangkai ikan. Misalnya ada ikan, kan biasa ada di suatu negara, ada suatu tahun itu ikan mati kan banyak muncul, kayak di Everest misalnya. Ada juga di tempat yang mana baru-baru juga Johatab yang saya lihat, ada suatu tempat yang sangat dingin, itu di akhir-akhir musim itu menjadi membeku dan ikan-ikan itu akhirnya apa? Pada mati. Akhirnya dia bawa jaring, dia ketuk gunung esnya, kemudian masukkan jaring, itu ikan langsung tinggal diambil. Ya, itu menjadi ritual tahunan, kegiatan tahunan. Itu dibolehkan. Ya. Dibolehkan untuk
dikonsumsi. Termasuk juga darah, kalau yang dimaksudkan darah yang menggumpal seperti hati. Misalnya hati ayam itu dari mana? Dari darah menjadi menggumpal. Tapi ini dikecualikan. Selain itu darah, maka itu diharamkan. Selain itu, ya, hati atau dan limpanya, hatinya boleh, walaupun itu berasal dari darah. Walaupun itu berasal dari darah, tapi dibolehkan. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.